sekolah yang tinggi, pengen punya jabatan kan, biar kerja gampang, ya kan? Jangan baca doa itu. Jangan. Itu untuk orang sufi. Itu untuk orang sufi, bener-bener sufi. Dan itu bukan sufi sembarangan sufi. Ya kan? Pengen bisa doa, ya Allah kabur doa saya, ya kan? Imam Syafi'i nggak mau jalan syariat, ya kan? Kamu doa, coba doain saya, ya, kamu jadi emas, jadi berlian. Itu yang kamu inginkan, ya kan? Belajar tarekat, padahal bukan itu. Imam Syafi'i itu justru sebaliknya, ya Allah, doanya ada apa ya? Ya Allah, berikanlah saya kemuliaan dengan kau tutup rahasia saya. Kalau kita kan pengen ditunjukkan rahasia kita. Gua apa sih, kok orang bisa-bisa ya katanya. Ini lu ngomong begitu mulu nih. Orang bisa-bisa. Itu ditunjukkan, ditutup sama Allah rahasianya. Nanti kamu nikmati di surga. Sampai kira dikenal orang sih ya. Iya. Siapa yang gua kalau jadi satpam, gua mau nyari supaya mempan dibacok di mana sih tuh gurunya. Gua mau cari begitu ya kan. Ada lagi guru kepala sekolah. Ya Allah, di mana sih tuh? Kiai kayak gue mah habis buku gue biarin gue mah, yang penting gue jabatan gue jangan sampai turun, jangan paling besar kan begitu nyarinya. Kalau bisa gue jadi penilik begitu. Kalau kita tuh begitu, benar nggak? Iya. Emang direkam dan? Iya. Ya Allah. Itu Imam Syafi'i. Nah, siapa yang kenal Imam Syafi'i? Ente kenal Imam Syafi'i? Ayo coba, guru ente siapa? Jadi belajar tuh harus tahu punya guru. Guru kamu harus tahu kenal Imam Syafi'i. Lu kenalnya foto doang yang tuan guru saya berjalan dipasang sekamar kiri-kirinya. Imam Syafi'i gak kenal. Lu aja tahu Imam Syafi'i, sembahyang aja tahu tata cara sholat yang benar. Jadi dia nggak berani ninggalin sholat itu. Lu masjid yang ngesot, datang ke masjid. Cuma hanya pengen karena sembahyang di masjid ada di musola. Apa namanya? Berjamaah. Lah kalau cuma guru kamu nih, kamu punya guru. Nggak sholat di musola ada di masjid. 5 waktu yang saya maksud. Nah, 5 waktu. Jangan sholat sembahyang ke masjid cuma seminggu sekali, masih bagus seminggu kali. Tapi kalau sudah jadi guru, udah ngaku jadi guru, udah jadi yang kiai, ya udah mau pengen dipanggilnya abah, panggilnya bapak. Jangan dipakai yang begitu. Itu bukan guru namanya. Guru mah ya dia sama masjid. Ya, kamu ajan, kamu selawatan. Guru kamu kagak sembahyang ke masjid. Coba kamu pikir. Jangan kamu pakai itu guru. Kamu kenal Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Ayo coba saya dengerin. Ya ini, ayo ngomong Imam Syafi'i. Iya, pendiri Imam Syafi'i. Iya kan? Betul sekali. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau itu dikenal, cukup terkenal. Imam Malik, gurunya Imam Malik. Dia berguru sama Imam Malik, gurunya sendiri. Sampai ngormatin tuh Imam Syafi'i. Kalau dia datang ke kota Makkah, Imam Syafi'i disuruh ngimamin. Kenapa? Karena dia yang mu'tadil, yang tengah-tengah ya. Ya, yang sedang-sedang saja. Ya, yang tengah-tengah, yang sedang-sedang itu. Yang nggak kaku kagak, yang lembek juga kagak. Gitu. Itu Imam Syafi'i. Bagaimana? Kok bisa dihormatin dia? Satu kali waktu Imam Malik, gurunya Imam Malik. Emang direkam tadi? Iya. Ya Allah, direkam lagi aja ini. Iklan. Imam Malik mimpi, gurunya tuh mimpiin Imam Syafi'i bahwasanya ya Rasulullah SAW bersabda, tolong kau sampaikan kepada muridmu, kata Rasulullah itu, bahwasanya sudah dibangunkan istana yang sangat megah di surganya Allah. Itu kata Rasulullah dan di dalam mimpinya. Tolong kau sampaikan sampaikan salam saya sama Imam Syafi'i. Bangun nih Imam Malik nih. Cari muridnya. Tolong kau sampaikan. Saya semalam mimpi ini seperti ini nih. Seperti tadi tuh. Saya mimpi ketemu Imam Syafi'i bahwa dia itu ya telah dibangunkan bangunan yang sangat megah di surganya Allah. Begitu yang disampaikan sama Rasulullah. Tolong kau sampaikan. Datang nih murid. Sampai nih sama Imam Syafi'i. Muridnya Imam Malik sampai ke Imam Syafi'i. Tuh. Apa yang disampaikan? Ketika itu
Sampailah muridnya ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di badannya itu nggak ada punya. Emang kayak kita punya duit banyak, kain, gamis, jubah banyak. Jubah saya aja udah ada 2, gamis saya aja udah banyak. Nah. Ada lagi katanya yang bikinin gamis katanya lagi. Alhamdulillah banget sih sebenarnya. Apa? Dia pakai itu cuma jubah sama gamisnya. Itu aja. Ini tamu kebesaran loh. Ini orang percayaan daripada gurunya. Ketika seorang memberikan satu kepercayaan kepada muridnya, oh berarti itu adalah titah daripada gurunya. Oh, ketika titah itu daripada gurunya, oh berarti itu adalah gurunya. Dua hormati ini tuh muridnya Imam Syafi'i, Imam Malik tuh. Dia jamu besar. Apa jamuannya? Emang punyanya air sama satu korma doang. Korma doang satu setiap hari dikasih. Kenapa? Dia punya murid. Imam Syafi'i itu punya murid yang suka kasih nafkah sama Imam Syafi'i. 2 korma setiap hari. Jadi 2 korma itu setiap hari dia makan 1. Dia 1 lagi kasih muridnya Imam Malik. Itu dia kasih nafkah kok. Sama minum air udah. Segitu aja air putih. Malu dia ini. Dia pikir-pikir masuk ke dalam kamar. Apa yang gue mau kasih nih kalau dia pulang? Udah dah buat oleh aja. Buka nih jubahnya. Jubahnya dia kasih. Imam Syafi'i itu dia kasih jubahnya. Untuk muridnya daripada Imam Malik. Pulang dia nih. Muridnya pulang. Temu sudah sampai nih sama Imam Malik. Ditanya, apa yang kamu sudah sampaikan kah? Syafi'i. Amanat saya kepada Imam Syafi'i. Sudah Tuan Guru. Apa kata beliau? Ya, beliau mengucapkan terima kasih. Begitu. Salam hormat, salam takjim kepada Tuan Guru. Lalu saya dikasih hadiah. Apa itu hadiahnya? Imam Malik tanya, apa kamu akan dikasih hadiah? Apa hadiahnya? Hadiahnya jubah. Jubah apa? Jubah yang dia lagi pakai, dia buka, dia lepas. Oh, benar itu muridku, wahai muridku. Betul Tuan Guru. Bolehkah kau berikan itu kepada saya? Tuan Guru, jangankan ini, nyawa saya pun saya berikan. Langsung diberikan itu jubahnya kepada Imam Malik. Diberikan jubahnya itu langsung. Kemudian apa? Imam Malik dia buat. Dia ambil air. Satu gentong. Dia merendam itu jubahnya. Airnya pertama kali dia buat minum. Kemudian dia mandi. Setiap hari dia buat minum, buat mandi. Setiap hari dia buat minum. Air rendamannya tuh. Kemudian kok bisa setiap hari? Sedikit itu dari air setongtong itu setiap dia satu gelas, setongtong lagi buat gelas buat mandi begitu. Kemudian sisa daripada air rendaman itu dia simpen. Nggak habis setong dia habisin, jadi dikit-dikit. Dia simpen. Apa tujuannya? Tujuannya Imam Malik tuh nanti kalau dia meninggal dia berpesan sama muridnya. Nanti kalau saya meninggal, kamu mandikan saya dengan air bekas rendaman jubah daripada Imam Malik, Imam Syafi'i. Kemudian kamu kapani saya dengan jubah daripada Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i, gurunya menghormati. Kenapa? Bagaimana kedudukan Imam Syafi'i mulia di mata Allah. Tuh, lah kita ngomong sembarangan. Emang siapa tuh Imam Syafi'i? Lu yang mau tanya siapa? Bisa apa lu? Kamu tahu Imam Syafi'i? Apa yang dikatakan muridnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i punya murid juga, siapa muridnya? Yang terkenal? Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal? Sholat kita nih semua nggak bisa diterima sama Allah. Nggak bisa diterima. Sholat kita nggak bisa diterima sama Allah kalau tidak ada Imam Syafi'i. Kenapa begitu? Dulu di zaman Rasulullah SAW, para sahabat nerima. Ketika Rasulullah menerima wahyu, langsung diberikan kepada sahabat. Ketemu sama sama sahabat yang ini, dikasih langsung. Ketemu di sini lagi, dikasih sama sahabat yang itu. Terus berpencar-pencar. Mereka itu berpencar-pencar setelah Rasulullah tidak ada. Ya kan? Kemudian Imam Syafi'i mengumpulkan hadis-hadis itu, sabda-sabda, firman-firman wahyu yang disampaikan daripada Nabi Muhammad kepada para sahabat. Dia datengin di mana aja adanya, dia pelosok di mana aja, dia cari, dia temuin. Tuh Imam Syafi'i kerjanya. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Imam Syafi'i itu seperti mengumpulkan kerikil yang dibuang dari langit.
dilempar dari langit. Kerikil kalau dilempar dari langit mentalnya kemana ya? Tahu. Mana-mana. Kemana-mana, ke pelosok-pelosok. Dan seperti itu didatengin para sahabat itu jam. Kemudian dia susun, dia kumpulkan menjadi fatwa Imam Syafi'i yang diamalkan sampai sekarang ini. Jadi apa di sekarang pengarang-pengarang kitab, siapapun dia, apa yang dia pikirkan, apa yang dia karang, itu udah dipikirkan, udah dikarang sama Imam Syafi'i semua. Sudah dipikir semua, udah dikarang. Kamu mengarang kitab apa juga, itu udah ada di dalam Imam Syafi'i, karya Imam Syafi'i semua. Kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara apapun sudah disampaikan sama Imam Syafi'i, tidak ada. Orang yang sebelumnya Begitulah Imam Syafi'i. Maka Imam Ahmad berkata, Imam Syafi'i itu seperti matahari. Begitu tadi dalam kita Muhyiddin. Mungkin ada lagi kali mah. Ya segitu aja lah sedikit tentang Imam Syafi'i. Jadi kita tuh bangga kita tuh Imam Syafi'i. Tapi orang segitu mulianya, mau tahu segitu mulianya. Kalau kita udah bangga-bangga gitu, ya kan? Bertenteng-tenteng gila. Apa aja punya doa? Ya Allah, berikanlah saya kemuliaan dengan engkau tutup rahasia saya. Lah kalau kita kan pengen dibuka rahasia kita. Wah, nih gua wali nih. Begitu kan? Nih gua Habib nih gua keturunan Rasulullah nih. Tapi Imam Syafi'i enggak berkata begitu. Ya Allah, saya mohon kemuliaan-Mu ya Allah. Berikan saya kemuliaan-Mu ya Allah dengan engkau tutup rahasia saya. Tuh Imam Syafi'i. Tuh guru kita kan begitu. Mana itu hebat, segitu hebatnya, segitu saktinya, segitu mulianya di mata Allah. Nggak ada aja tunjukkan itu keramatnya di depan mata muridnya yang segitu banyaknya. Pernah ngeliat keramatnya? Kagak aja tunjukkan di depan umum. Itu guru kita Abah tuh. Jadi orang sesudah Rasulullah, sesudah Imam Syafi'i, ya orang itu, ya guru kita Abah yang mengamalkan itu. Dia tutup rahasianya. Tuh guru kita. Imam Syafi'i itu segitu hebat, dikenal. Dia karang ya cerita tentang Imam Syafi'i. Imam Ghazali karang tuh tentang kitab Imam Syafi'i, dikarang. Karang. Saya Ghazali ngamalin. Namanya kitab Ihya Ulumuddin. Ya, baik. Kitab Ihya Ulumuddin itu menjadi rujukan para ulama-ulama salaf. Para orang-orang sufi. Kalau pengen jadi orang sufi, kalau pengen jadi wali, baca itu kitab-kitab Ulumuddin. Kalau kamu nggak pakai baca kitab Ihya Ulumuddin, nggak bakalan. Kamu itu jadi wali, itu kata guru kita. Itu harga mati. Itu kitab pokok dasar tentang sufi. Tuh kata guru kita. Kemudian yang dikarang oleh Imam Ghazali itu ya diamalin sedikit sekali oleh tuanku guru daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sedikit itu tuanku guru Sayyidina Syekh Al-Jailani ngamalin kitab Ihya Ulumuddin jadi wali kutub. Tuh jadi wali kutub. Apalagi kalau jamalin semua ya. Sedikit doang. Itu dikit doang. Itu kata Imam Ghazali. Begitu. Itu kata Imam Ghazali. Tuh. Makanya pernah satu kali waktu tuanku guru Sayyidina Syekh Al-Jailani ditanya sama muridnya, "Wahai tuanku guru, hebat mana tuanku guru dengan Imam Syafi'i?" Nangis langsung tuanku guru Sayyidina Syekh Al-Jailani. Nangis. Kenapa? Dia dibandingkan dengan Imam Syafi'i. Apa kata tuanku guru Sayyidina Syekh Al-Jailani? Beliau itu seperti langit di langit yang ketujuh dan didudukan di langit yang ketujuh itu yang paling mulia. Yang paling mulia. Saya di bumi yang paling bawah, bumi lapisan yang ketujuh, yang paling jelek. Bumi yang paling jelek, di pojokan yang paling hitam, yang paling dekil. Yang kagak kelihat semut aja nggak bisa ngelihat karena kedudukannya yang paling jelek. Itulah saya. Itu kata tuanku guru Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, kita pajang di depan rumah kita. Tuanku guru Sayyidina Al-Jailani sekamar. Kamu tahu? Ya kan? Sekamar. Kagak kenal Imam Syafi'i. Hah. Tuh biar kamu tahu. Gitu. Jadi bagaimana mulia orang itu Imam Syafi'i itu. Kita itu lebih bangga dengan tuanku guru Sayyidina Al-Jailani. Semua orang kenal dengan tuanku guru Sayyidina Al-Jailani. Maka itulah tuanku guru Sayyidina Al-Jailani pernah datang sama Abah. Maha Sagam. Nangis-nangis dalam mimpi.
Terima kasih Sagap. Cuma kamu yang mengatakan yang benar. Cuma kamu yang berani mengatakan yang benar. Ini seperti ini perkataan ini begini. Cuma kamu yang berani. Ya termasuk saya juga kali ya. Ngomong begini, yang lain semua kan? Nggak ada. Semua memuja tuh tentang Tuanku Guru daripada saya Abdul Qadir Jailani. Mereka puja semua begitu dahsyatnya. Kalau kemarin tentang hall saya Abdul Qadir Jailani yang di Majlis 37, di sini juga segitu. Tuh, saya ceritakan bagaimana kemuliaan Tuanku Guru daripada saya Abdul Qadir Jailani. Sekarang kita ngomong tentang Imam Syafi'i. Noro keluar ada apa-apanya bahasa Jawa apa ya? Ora apa. Nah, udah begitulah ceritanya. Sekarang ngerti itu bahasa. Aduh, ya Allah. Itu Imam Syafi'i. Jadi bangga-banggalah kita tuh, kalian tuh bermadzhab Imam Syafi'i. Imam Malik hormat sama Imam Syafi'i karena dia tuh ada di tengah-tengah. Lah, di mana di tengah-tengah? Kamu tahu bagaimana di tengah-tengahnya? Masih panjang juga nih saya cerita jadinya. Lah panjang ini kalau begini ceritanya saya. Biasanya kalau udah cerita panjang jadinya. Ini bisa sampai jam 7 kali pagi. Bagaimana dia di tengah-tengah? Imam Malik tuh ambil air wudhu ada segini. Dia pakai bisa wudhu, biasa sah. Sah. Yang penting jangan dicolok. Lah dicolok juga sah juga kan? Colok sah. Tuh Imam Malik. Imam Syafi'i ada ukurannya. Yang nama wudhu ada ukurannya. Dua kula. Sedikitnya 2 kula. Akal wudhu soan ya. Boleh dikobok. Mudan. Akal Baru bisa dikobok. Baru bisa dicauk. Coba saya tanya. Ini saya tanya sedikit. Tadi katanya air yang 2 kula itu boleh dipakai buat wudhu. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Sekarang ini kita berpikir. Ada kucing. Ya, haus dia. Dia jilat. Terus air yang satu, kucing juga kencing di situ. Mana yang boleh dipakai buat wudhu? Yang dikencingin. Hah? Yang dikencingin. Najis. Ya kan kalau yang dijilat mah udah berkurang gitu. Kurang air. Iya, kalau yang dikencingin bertambah banyak. 2 kula enggak. Lebih dari 2 kula. Lebih dari 2 kula berarti. Kula. Itu. Begitu tuh Imam Syafi'i sampai segitu dia pikirin. Tuh. Jilat dong dikit. Ini dijilat udah berkurang. Paham? Kamu ngaji begitu kah? Enggak kan? Jadi ilmu Imam Syafi'i itu sampai sejauh itu. Orang 2 kula kegiatan aja juga orang jadi najis ya. Orang jadi najis udah boleh caranya. Lu mau kobok-kobok lu mau berenang di sini juga boleh. Begitu. Ya. Lah kan guru kita ngajarin begitu ya? Iya. Lah kemudian Imam Abu Hanifah sekolom gede banget. Selautan. Kolom nih 3 kali panjang lebarnya 3 kali 4 dah. 12. Kita cauk masih gelombang dia mentok ke sana masih gelombang jalannya. Oh resah. Tuh. Yang enak mana yang enak kita ikutin. Makanya jangan belagu-belagu. Belagu-belagu lagi. Itu Imam Syafi'i. Maka tapi Imam Ahmad bin Hambal juga kagak kalah akal. Yang pertama kali bikin toren, kamu kenal toren nggak sih sebenarnya? Toren tuh tempat buat ambulan air, tabungan air. Lah itu Imam Ahmad bin Hambal. Ya Bang Haji ya. Orang puyeng. Orang pengen puyeng. Tapi kalau dia masukin air itu kan, ya kan, segitu aja itu batal, mustamal. Tuh, maka kalau dulu sebutnya padasan. Kalau dulu, Padasan udah mati. Ada budasan. jadi ilmu tuh harus kita tahu. Kalau padasan kudu ditangsel. Begitulah Imam Syafi'i itu memiliki kemuliaan. Itu yang dahsyatnya itu. Doanya dia itu, ya Allah, berikanlah saya kemuliaan, keramatmu darimu ya Allah. Kemuliaan darimu dengan engkau tutup rahasia saya. Lah bagaimana?
Segitu pangkat derajat, segitu tingginya, minta ditutup. Dan guru saya jalan ya lenggang-lenggang, plak kurang ajar. Burung kuali ngajar pakai terbang di kepala gua lagi. Mati lu, mati. Tuanku guru sini saya berjalani. Muridnya ngeliat semua ya. Muridnya nggak semua. Waduh, hebat benar. Sudah. Nggak boleh ngajar. Hidup lagi lu. Oh, hidup. Wah, hebat benar guru gua. Tuh, tuanku guru saya berjalani. Tapi Imam Syafi'i minta ditutup. Tuh perbedaannya. Oh, kita kenal lagi. Wah. Udah sana, lu bisa jadi orang kaya. Tuh, yang dicari kita begitu kan. Iya kan? Lu nih gua kasih jimat supaya orang ngojek lu mulu yang dijilatin temenin. Ya begitu. Apa mana? Nih, gua kasih bundelan. Isiin jimat. Berarti kambing gua bungkus di sini. Lu sakti lu, pokoknya gak mau panik baca lu digubuk sama apa juga sama maling lu, pokoknya tenang aja. Baru ngeliat lu juga, wah takut semua. Pegang itu yakin. Jadi seperti itulah. Itulah kemuliaan daripada Imam Syafi'i. Mudah-mudahan kita bisa ngikutin walaupun dikit ya. Walaupun hanya sedikit atau apa untuk menjaga tawadu kita di mata Allah, di mata Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab.